Cahaya Sunnah. 6 bulan lalu ta'aruf dengan ikhwan, usia 34 tahun, komitmen setelah ta'aruf 6 bulan ingin menikah. Akhir bulan 4 sudah dikenalkan dengan kedua orang tua dan keluarganya di Surabaya. Setelah itu ke Makassar, ketemu orang tua dan keluarga saya untuk mengutarakan maksud untuk serius menikah. Setelah khidbah, Masya Allah, sabar ya, saya bacain dulu. Setelah khidbah mulai muncul masalah adat masing-masing. Ibunya sudah mengatakan keberatan jika maharnya tinggi karena tolak ukurnya agama, tidak memberatkan, semampunya dari pihak kami. Musyawarah pertama ikhwannya setuju dengan biaya yang akan dikeluarkan. Keesokan harinya ibunya tidak setuju, ingin disederhanakan. Kami pun menyetujui kemampuannya. Berjalannya waktu, persiapan saya sudah 50%, tapi ikhwan masih 0%. Dua minggu lagi mau menikah, ikhwannya menyatakan keberatannya lagi. Dari pihak akhwatnya mengikuti kemauannya, ingin lebih disederhanakan lagi. Ikhwan belum juga ada persiapan. Malam tadi ikhwan mengatakan ibunya minta diundur karena sudah mepet waktunya. Alasannya lagi karena ada cucu baru lahir 1 minggu, jadi tidak bisa hadir. Begitupun bapaknya tidak bisa hadir juga. Di tengah-tengah masalah itu akhwat ingin membatalkan, sudah 2 kali mengutarakan, namun ikhwan tidak ingin membatalkan. Si akhwat bilang apakah ikhwan serius atau tidak, karena selalu pelin-pelan, selalu berubah-ubah ucapannya. Apakah harus dibatalkan saja atau dengan cari yang lain, sedangkan keinginan ingin menikah syar'i. Jazakallah khair. Kalau dia sudah ingkari janji yang sudah disepakati lalu diingkari, sudah boleh dibatalin. Akhwatnya boleh batalin, tidak boleh. Sedangkan orang jadi istri saja itu boleh mengajukan khulu kalau suaminya melakukan pelanggaran agama. Jadi boleh saja. Boleh saja. Menurut saya Allahu alam, kalau memang ada hal-hal yang dianggap nanti rumit makin lama, maka boleh dibatalin, tidak ada masalah. Dan ikhwan tidak punya hak untuk mengatakan tidak, saya tidak mau. Bukan di tangan dia itu. Bukan semau dia itu. Jadi, si perempuan boleh batalin, boleh membatalin, dan setelah membatalkan boleh nerima khidbah orang lain. Tapi saran saya Allahu alam lebih baik istikharah dulu ya. Istikharah, mudah-mudahan ada hikmah-hikmah yang Allah rahasiakan, di situ kita tidak tahu. Bagaimana hukumnya bagi suami istri yang suaminya sudah ketiga kalinya menyatakan cerai, namun kemudian dia bilang khilaf dan kembali dengan istrinya? Enak benar? Hah? Bagaimana caranya? Kita ucapkan cerai sudah 3 kali baru bilang khilaf. 3 kali khilaf? Hah? Tidak bisa. Kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal: nikah, rujuk, dan cerai. Tidak bisa main-main soal ini. Ini laki-laki kurang beriman sama Allah ini. Bagaimana caranya kamu ceraikan, sama saya ceraikan? Ini kata-kata cerai sudah saya bilang. Bungkus rapi-rapi, pakai gembok emas, kunci, taruh. Jangan sentuh. Darurat baru dipakai. Itu senjata pamungkas. Ibu-ibu juga gitu. Jangan cuma telat sedikit suaminya, ceraikan saya, tidak cocok, pulangin saya. Apain? Cerai itu senjata syaitan untuk dipakai begitu. Jangan. Kalau darurat betul-betul dari pelanggaran agama terjadi, memang betul-betul enggak dijadikan hak-hak, nah itu baru. Kalau enggak jangan, ini tidak boleh. Kalau Allahu alam, kalau ditanya kepada saya, kalau walaupun dia bilang dia khilaf, nggak bisa. Ini sudah terjadi perceraian. 3 kali ya sudah talak, ini nggak bisa kumpul. Ini bisa terjadi perzinahan. Ustaz, untuk badal umroh atau haji, apakah kita harus 2 kali umroh untuk kita lalu mikot kedua niat untuk membadalkan orang tua? Nah, dalam satu kebijakan umrah Rasulullah SAW 1 kali berumrah. Kalau kita niatkan 1 kali umrah saja untuk orang tua, apakah anak mendapatkan pahala umrah? Tentu saja lebih afdal umrah saja 1 kali buat kita. Nanti kalau umrah kapan lagi baru umrahkan orang tua gitu. Kalau Allah mudahin, karena tidak ada kewajiban untuk itu. Kalau umrah yang kedua, kalau kita umrah sudah umrah yang lalu, kita umrahkan sekarang untuk orang tua, umrah saja buat orang tua kita. Insya Allah anaknya dapat pahala ya. Jadi kalau misalnya ada masjid kita lewatin, kita taruh uang 100.000 niat untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita juga dapat pahala. Bukan cuma orang tua kita dapat pahala bakti sama orang tua, dapat pahala sedekahnya juga gitu. Jika ada seorang ikhwan datang melamar ke rumah akhwat beserta keluarganya dan terjadi kesepakatan memutuskan tanggal diserahkan kepada yang bersangkutan, ikhwan dan akhwatnya. Berselang waktu 2 minggu, ikhwan ingin memberikan uang untuk kehidupan akhwat yang sedang akhwatnya tidak memerlukan atau menolak. Dan 3 bulan setelah penolakan uang yang dirasa akhwat belum saatnya menerima pemberian si laki-laki sebelum dipastikan tanggal dan bulan. Tiba-tiba akhwat tersebut mendapat berita bahwa ikhwannya telah menikah dengan akhwat lain.
Karena di sini si ikhwan belum memutuskan melepaskan akhwat yang sudah dilamar pertama. Bagaimana hukumnya dan apa yang harus dilakukan oleh akhwat tersebut? Pernikahannya dia sah. Jangankan kalau ukhti masih dalam lamaran, istri dia poligami halal. Kan gitu hukum syar'i. Kalau hukum syar'i kita bicara. Kalau apa yang harus akhwat lakukan, ya saran saya istikharah. Dan ukhti sebelum jadi istri masih bisa batalin kalau tidak cocok, kan gitu. Itu simpulnya, sederhananya begitu. Tapi perbuatan dia tidak disalahkan itu kalau dia menikah. Karena ini memang apalagi ini masih belum status istri kan gitu. Allahu a'lam ini apa sebabnya dia mengambil keputusan, saya tidak tahu. Tapi saran saya ukhti ini bisa membatalkan. Kalau masih ragu bisa istikharah dulu. Ya, minta petunjuk sama Allah. Bagaimana seharusnya sikap saya menghadapi bapak saya yang keras kepala, selalu minta-minta uang kepada saya, anak perempuan, dan menyuruh mengurus semua adik-adik saya dan ibu saya. Kalau tidak dikasih, dia selalu marah, memukul dan bilang anak durhaka, sedangkan dia sendiri tidak bekerja dalam keadaan sehat. Anak perempuan punya hak untuk tidak kasih kepada ayahnya. Anak perempuan punya hak untuk tidak kasih kepada ayahnya, gitu kan? Karena dia tidak punya kewajiban biayai orang tuanya. Orang tuanya punya kewajiban. Beda dengan anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu tetap dia wajib memberi ayahnya. Ini beda hukumnya. Jadi tidak berdosa, tidak durhaka seorang anak perempuan pada saat ayahnya minta dia nggak kasih, dia nggak berdosa. Apalagi kalau uang suaminya, ini lebih jauh lagi. Uang dia sendiri aja nggak apa-apa, apalagi yang lain. Tentu di sini si anak perempuan bukan berarti kita ajarin jangan kasih ayah kamu, tidak. Kalau ayahnya soleh, ada subhanallah kadang-kadang ayah itu memang tidak bisa kerja lagi, sudah tua, kan gitu. Saya tahu ada beberapa ikhwah sampai orang tuanya, mertuanya dia, ayahnya si perempuan ini datang dari kampung tinggal serumah, tinggal di Jakarta sini. Emang nggak ada lagi kerjaan di sana. Ayah di sini dia urus cucunya, dia jaga rumahnya. Wajarlah anak perempuannya kasih sesuatu kan? Karena ini ayah baik. Tapi kalau ayahnya ini suka mukul, marah, maksa, apalagi kalau sampai dipakai judi, dipakai segala ini, ya, haknya perempuan itu tidak kasih. Dan itu tidak durhaka dengan izin Allah. Apakah benar orang yang kerja di pajak termasuk pekerjaan yang haram? Allahu alam, yang saya tahu iya. Karena ini maks namanya. Maks itu adalah pengambilan secara paksa, bea cukai dan pajak ini ya. Ini sudah panjang lebar saya jelaskan sebenarnya dosa-dosa besar. Lebih bagus dihindari. Bagaimana hukumnya wanita umrah dan haji tanpa mahram? Janganlah. Pakai mahram. Kenapa tidak pakai mahram? Pakai mahram gitu. Karena Nabi SAW suruh pakai mahram gitu. Walaupun dalam masalah umrah dan haji ini ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan khusus umrah dan haji karena ibadah itu ada pengecualian, gitu kan? Tapi kalau saran ulama yang saya pun sarankan adalah pakai mahram. Ya, belum punya mahram menikah, gitu. Ya, menikah dengan sah, gitu. Makanya jangan persulit pernikahan. Gitu. Saya seorang akhwat, sepeninggal ayah saya dihibahkan sejumlah harta yang mana telah mencukupi untuk ONH+. Namun saya tidak memiliki mahram yang bisa menemani. Dapatkah saya mensyaratkan kepada calon suami kelak telah mampu menunaikan ibadah haji? Bagaimana cara saya menerapkan syarat tersebut? Saat ini saya belum memiliki calon suami. Apakah saya sebaiknya mendaftarkan diri untuk ONH+ atau saya menanti calon suami sekufu? Tunggu suami dulu. Tunggu suami, insya Allah akan ada. Dan berdoa sama Allah SWT. Kalau masalah syarat, boleh saja. Misal memang mencari laki-laki yang mampu, yang bisa haji bersama-sama. Bisa saja. Kalaupun misal Allah memudahkan laki-laki soleh yang datang memang belum bisa haji, maka itu bisa ditabung. Nggak masalah dan tidak perlu daftar haji ONH dulu gitu ya. Kita meniat kepada Allah SWT, mudah-mudahan satu waktu Allah bukakan itu. Ustaz, saya ingin bertanya, saya pernah membaca bahwa Imam Nawawi rahimahullah berkata para ulama sepakat bahwa yang sesuai dengan sunnah cincin pria diletakkan di jari kelingking, sedangkan untuk cincin tersebut sedangkan untuk wanita cincin tersebut diletakkan di jari mana saja. Syarah saya Muslim, apakah ini benar Ustaz? Sedangkan Ustaz bilang bahwa wanita harus memakai cincin di kelingking, jari manis dan ibu jari. Tolong penjelasannya. Saya belum tahu terus terang masalah ini. Kalau ada pendapat Imam Nawawi seperti itu berarti Masya Allah ilmu itu gitu ya. Saya tidak tahu, karena selama ini yang saya tahu adalah memang meletakkan cincin itu di jari kelingking, jari manis dan juga di jari ibu jari, gitu kan. Ini yang ada
diambil oleh pendapat ulama, diambil oleh para ulama dari hadis Nabi SAW yang melarang menyerupai kaum-kaum yang pernah disiksa oleh Allah SWT. Salah satunya yang pernah dirincikan dalam salah satu buku yang pernah saya dapatkan, itu adalah perilaku kaum Lut yang memakai cincin di dua ini. Ini biasanya orang-orang homo memakai di sini, maka dikhawatirkan menyerupai mereka. Gitu. Allahu a'lam. Dan juga kalau kita pakai di cincin di jari, di kelingking, walaupun perempuan, saya yakin itu adalah mendapatkan pahala. Karena Nabi SAW kan bukan cuma untuk laki-laki saja dicontohi, perempuan pun bisa. Termasuk meletakkan cincin itu kan, itu tidak ada masalah. Sholat bolehkah pakai cincin? Boleh saja, nggak masalah. Ada saja pertanyaan. Mas kawin boleh dijual untuk kurban? Boleh, asal perempuan yang jual, haknya dia. Karena tadi kita sudah bahas ya, mahar itu setelah diterima oleh perempuan, dia boleh jual, dia boleh kasih orang, terserah dia, bebas, haknya dia, nggak ada masalah. Nanti kalau misal, tentu ini berjalan waktu biasanya, karena tadi kan kalau dia terjadi penipuan atau dia memang belum digauli tapi memang sudah tercerai dan memang ada udzur-udzur syar'i dikembalikan, maka kalaupun sudah dijual, maka dia bisa diganti dengan yang senilai, gitu, atau yang serupa. Apakah boleh membicarakan kesepakatan mahar sebelum acara akad? Tentu saja. Itu yang tadi kita bahas. Boleh dibahas sebelum akad nikah. Boleh ketemu, bahas kembali, tanya masalah program masa depan, bicarakan masalah mahar. Itu boleh semua dibicarakan. Tidak ada masalah. Kapan mengutarakan besarnya mahar yang disetujui oleh dua pihak? Tentu saja. Ini semua masalah mekanisme lapangan ya. Kapan saja boleh dibicarakan. Tidak ada sesuatu yang masalah di situ dan bisa dibahasakan kapan saja. Artinya tidak ada waktu tertentu. Intinya dalam syariat kita, makin dipermudah pernikahan maka makin bagus. Kalau ada jam berlapis emas ya, dan setelah sadar karena bertambahnya ilmu dan iman, saya menjual. Baik, apakah boleh atau saya simpan saja? Takut yang membeli jam tersebut seorang laki-laki lagi. Tentu saya jual, tidak masalah. Dijual tidak masalah. Dan sesuatu yang diharamkan bagi kaum muslimin boleh orang kafir pakai ya. Boleh orang kafir pakai. Selama dalam agama mereka tidak masalah maka boleh saja. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendapatkan baju jubah itu dari sutra. Bagus sekali. Sutranya itu dari dibaj. Dibaj itu sutra yang halus, yang mahal gitu. Waktu Umar lihat, Umar tahu ini haram, gitu kan? Lapor kepada Nabi SAW, Nabi larang, nggak boleh. Maka Umar bin Khattab mengirim jubah itu ke adiknya yang masih kafir di Mekah. Berarti untuk orang kafir kan boleh. Ada pendapat sebagian ulama, bukan semua ya, tentang bagaimana kita berperilaku terhadap benda-benda yang dasarnya haram dalam Islam, seperti alat-alat musik, piano kah, gitar kah. Sudah tahu hukumnya nggak boleh. Dulu ada. Ini apa? Dihancurin atau dijual nih? Nah ini sebagian pendapat ulama mengatakan boleh dijual kepada orang kafir, jangan orang Islam. Karena bagi mereka di agamanya nggak apa-apa. Nah nilainya itu boleh dipakai untuk kegiatan sosial gitu kan. Tapi jangan dirusak, jangan dirusak. Kecuali kalau benda-benda itu memang mudaratnya berbahaya kayak narkotika atau khamar gitu kan. Nah kalau orang misalnya tadinya punya bar lalu dia tobat, memang khamarnya harus dibuang semua itu. Nggak boleh jual lagi sama orang kafir gitu kan. Nah, ini Allah alam sebagian ulama membahas masalah itu. Nah. Baik, Mas Arya mau bertanya sampai sini? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau yang dikatakan apa? Nafkah. Maksudnya yang untuk dia makan itu, kalau keperluan yang dia yang lain itu gimana? Itu wajib atau hanya? Kalau sesuatu yang harus dengannya berputar roda kehidupan, makan, minum, gitu kan? Itu semua listrik. Sesuatu yang kayak nggak mungkin sekarang kita bisa dengan listrik ya. Karena kalau mati lampu, nggak ada AC, kepanasan, susah. Ini semua masuk, ulama masukkan dalam kategori yang sesuatu yang harus, air, segala macam, ini nafkah. Lebih daripada ini hukumnya sunnah. Lebih dari ini hukumnya sunnah. Tentu laki-laki dimotivasi ya.
Seperti hadis Nabi SAW, dinar yang engkau infakkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau infakkan untuk jihad di jalan Allah, dinar yang engkau pakai untuk bebasin budak, dan dinar yang engkau berikan istri anakmu jauh lebih besar pahalanya. Artinya setiap laki-laki dimotivasi untuk memberikan lebih. Tapi ibu-ibu harus tahu kewajiban suami adalah sesuatu yang hanya untuk kebutuhan rutin. Itu kewajiban dia, selebihnya bukan kewajiban, hukumnya sunnah. Tapi boleh seorang istri negosiasi mengatakan akan ada seperti ini, bagaimana menurut kamu, ini bisa dibantu atau enggak gitu kan. Seperti misalnya adiknya mau sekolah, ini adik mau sekolah, rencananya mau sekolah di pesantren misalnya, apa bisa dibantu. Misal contoh, ya, kita negosiasi itu masih bisa. Tuh, tapi kembali kepada dia ya. Jangan ibu minta cerai gara-gara adiknya nggak mau disekolahin, ya. Itu nggak boleh. Sama kalau anak bawaan istri itu menjadi kewajiban suami nggak, Ustaz? Semua yang berhubungan dengan istri masuk. Anak itu kan nggak bisa dipisahin. Resiko dia nikah sama janda punya anak, anaknya berarti juga masuk nafkah dia. Kalau tidak siapa yang mau biayai? Nggak mungkin ibunya. Sekarang kalau seorang janda nggak ada pekerjaan, punya anak 2 orang laki-laki, nikah dengan seorang laki-laki, kalau dia cuma wajib nafkahi istrinya saja, anaknya berarti tidak ada kewajiban makan. Nggak mungkin ibunya ini si istri bagi-bagi sama anaknya, mungkin 1 porsi nggak cukup gitu kan. Karena nafkah itu sebatas yang memang cukup saja ya. Selebih daripada itu hukumnya sunnah gitu. Jadi masuk bu. Walaupun si anak itu masih ada bapaknya gitu, dan bapaknya tidak, jadi tetap. Enggak. Kalau ada ayahnya, ayahnya tetap memberi nafkah. Tapi kalau dia tinggal serumah dengan istrinya, maka si suami istri sekarang ini memberikan, gitu kan? Walaupun ayahnya memberikan gitu. Enggak, kalau ayahnya berikan tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Ini maksudnya mau double-double. Ada ini namanya at-tamma. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah akad nikah. Iya, sudah sah setelah hijab selesai suami mengucapkan dengan wanita. Pengantin wanita baru datang ke forum itu memang agama atau pihak wanitanya baru datang setelah selesai akad. Iya, semestinya begitu. Iya, karena selama belum akad nikah belum istri. Sama dengan wanita asing. Ya, karena sekarang kan bersanding ya. Enggak, itu enggak benar. Bersanding itu enggak benar. Duduk bersebelahan belum akad nikah bagaimana ceritanya nih? Sama duduk dengan wanita yang asing. Makanya yang perlu dalam akad nikah hanya si mempelai laki-laki sama wali. Perempuan itu nggak hadir pun nggak apa-apa, nggak masalah. Dia nggak dengar pun akad nikahnya nggak masalah. Karena yang perlu adalah ayahnya, walinya. Dia cuma diinformasikan, saya sudah nikahkan kamu, ya sudah. Gitu kan? Saat itu wanita yang nggak ada itu belum mengabulkan apa-apa ya. Kenapa bu? Iya, saat itu wanitanya tidak langsung datang misalkan tidak. Enggak masalah, nggak masalah. Ada lagi? Ustaz, kalau mempelai laki-lakinya membohongi keluarga si laki-laki bahwa mempelai perempuan ini udah janda, Ustaz. Tapi dia membohongi keluarga bahwasanya oh enggak, dia masih perawan. Dosa dong. Kenapa? Iya, makanya jadi si mempelai laki-lakinya ini bohong ke keluarga, dia bilang calon istri saya ini masih perawan, tapi kenyataannya pada saat Untuk apa dia bilang itu? Iya. Jadi enggak jujur. Dan memang tidak perlu kita bilang sebenarnya. Kalau misal ketahuan perempuan ini memang belum menikah, tapi mungkin pernah berzina sehingga tidak perawan lagi, dan memang ada informasi kita dapatkan itu, gitu kan? Tapi dia sekarang, Islam kan melihat yang sekarang. Masa lalu itu udah tidak ada ceritanya. Mau dia pemabuk, mau dia pezina itu nggak ada urusan. Sekarang taubat ya sekarang ke depan, gitu kan? Mestinya memang dia tidak bertanya, ataupun kalau dia tahu dia nggak perlu ceritain ke keluarganya. Nggak butuh. Kalau ada keluarga yang tanya, ini istrimu calon istri masih perawan nggak? Saya nggak. Untuk apa ditanya? Nggak usah jawab. Allahu alam. Kita kan juga tidak tahu pasti kan. Ya, jadi lebih baik jangan. Nggak perlu itu semua. Karena keluarga juga tidak perlu campur sampai ke situ. Ada lagi? Tentang pernikahan yang syar'i itu, tentang periklanan yang syar'i, terus walimah yang syar'i itu seperti apa sih? Dalam walimah itu boleh pakai air panas? Ini sudah pernah kita jelaskan sebenarnya. Pernikahan syar'i itu
Ada beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh ada kemaksiatan secara umum, seperti ikhtilat, campur laki-laki perempuan, gitu kan? Masuk dalamnya ini sebenarnya dianjurkan oleh para ulama tidak bersanding di gedung. Kalaupun ada di gedung, maka perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Biasanya ikhwah sekarang yang sudah buat IO-nya itu mereka sudah paham bagaimana caranya gitu loh. Jadi itu termasuk tamu-tamu kalau bisa tidak bersama itu malah sangat positif, sehingga tidak terjadi hal-hal yang haram. Ini kalau mau bicara murni syar'i ya, murni syar'i. Lebih efektif lagi kalau berpisah jam, seperti misal akad nikah jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Ini untuk laki-laki, mempelai laki-laki dengan tamu laki-laki. Akad nikahnya, makannya dia berbaur sama mereka, salaman segala, itu positif. Nanti habis duhur sampai asar perempuan, mempelai perempuan sama tamu perempuan semua, maka itu lebih positif. Kalau enggak mungkin dipisah gedung, pisah ruangan, ada hijab atau apa itu, maka itu jauh lebih efektif. Itu jauh lebih tepat gitu. Boleh. Boleh dihijab. Hijab ini pun tidak harus hijab tutup mutlak ya. Dalam arti kata memang hijab, sehingga memang misal ada kayak pintu tutup yang kelipat itu, atau ada tirai, atau ada ya, atau pernah saya lakukan, saya ngambil dari salah satu IO di ikhwah dan akhwat ya, suami istri yang buat itu, memang dia buat bunga tapi memang agak padat sekali, sehingga memang orang kalau mulai itu tuh sangat dekat baru kelihatan, kalau enggak. Tapi itu ada suara, ada kedengaran. Karena kadang-kadang juga kalau perempuan disendirikan mutlak tertutup, tidak ada panitia khusus, itu juga nanti kalau terjadi apa-apa di sana nggak ketahuan gitu loh. Nggak masalah. Itu dulu ya, tidak ada maksiat. Kemudian yang kedua, ini masuk di sini dalamnya tidak boleh ada musik ya, musik dalam arti kata yang haram. Seperti datangkan penyanyi perempuan, terbuka aurat segala ini, terus orang-orang yang hadir pada nonton, ini semua haram, tidak boleh. Yang dibolehkan satunya adalah memukul rebana, gendang. Tapi bagi kaum wanita, di kaum wanita itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, syarat pernikahan tadi harus ada wali. Ini pernikahannya. Kemudian harus ada mahar, ada 2 saksi. Kemudian ada kalimat akadnya dan diiklankan. Iklan itu maksudnya orang yang sering ketemu. Siapa saja yang sering ketemu, kayak tetangga-tetangga, kerabat dekat diundang supaya mereka datang menyaksikan akad nikah itu. Jadi pada saat nanti jalan sama istri ini atau si istri jalan sama suaminya, orang-orang yang dekat yang sering ketemu dia tahu, oh ini istrinya, ini suaminya memang sudah nikah. Tidak harus semua orang diundang. Bagaimana jika suami yang rajin sholat ke masjid, mengaji tapi sering menzalimi istri dan anak, bakhil, masalah nafkah, tidak pernah bertutur kata baik, apa perlu dipertahankan? Tentu diingatkan, ini nggak boleh ya, ini kewajiban, harus si suami harus bertutur kata yang baik gitu. Tapi di sini kita tidak boleh dengar, saya dan teman-teman ini tentu yang akan menyampaikan tentang hukum, tidak boleh mendengar sepihak. Karena kata Nabi SAW dalam hadis ya, kalau datang kepada kalian yang kalian temukan mata kanannya sudah buta, melapor, mengadu, jangan terima, jangan langsung vonis sebelum lihat rivalnya. Karena bisa saja rivalnya sudah buta dua-dua matanya, lebih parah. Pernah saya temukan kasus begitu. Suami salah seorang ukht kita, rupanya untuk saya isi pengajian masalah rumah tangga, dilempar pertanyaan kertas begini. Saya jawab sesuai dengan letter yang tertulis. Suami saya zalim, suami saya begini, tidak kasih nafkah, tidak kasih macam-macam, tidak memenuhi kebutuhan saya. Saya bilang itu laki-laki zalim, tidak boleh. Kewajiban dia memberikan nafkah. Lama kemudian suaminya telepon saya, Ustaz, saya ini suaminya si fulan yang bertanya sama Ustaz di pengajian. Tapi memang Ustaz mungkin tidak tahu, memang saya nggak lihat orang ibu itu siapa gitu. Jadi perlu saya sampaikan Ustaz, saya ini sudah memberikan semua. Mobil ada saya kasih istri saya, rumah sudah saya kasih, kebutuhan rumah semua sudah ada. Cuman memang saya pernah menikah dulu sebelumnya, gitu kan? Dan istri saya yang pertama saya cerai. Lalu memang rumah yang pernah saya beli yang awal lebih besar. Dia nuntut rumah lebih besar daripada mantan istri itu. Sementara kemampuan saya tidak bisa. Ini kejadiannya Ustaz. Nah ini fatalnya kalau kita dengar sepihak, gitu kan? Ternyata tidak seperti itu, berbeda gitu. Jadi kita harus lihat bakhil ini apa yang dimaksud bakhil. Bakhil itu gini Bu. Bakhil itu dia lagi makan, ibu mau ambil sepotong, enggak. Contoh itu bakhil. Nggak boleh. Ya. Ini kalau beli makanan jangan sentuh ya.
Kulkas, nggak boleh makan. Misal, itu bakhil. Pahami ya? Jadi jangan bakhil ibu minta beli baju tambahan, belum dibeliin. Itu bukan bakhil. Atau mungkin dengar pendapat dia, saya mau begini. Oh, menurut saya begini, jangan dulu, nanti. Ini semua bukan bakhil ya. Ini pertimbangan. Maka harus dilihat dulu bakhilnya seperti apa nih. Dalam masalah nafkah, nafkah ingat ya, sesuatu yang membuat roda kehidupan berputar. Makan, minum, apapun yang butuh sehari-hari. Kalau tidak dikasih, maka ibu tidak bisa hidup. Itu nafkah. Lebih daripada ini tidak ada tuntutan. Itu kewajibannya suami di nafkah saja. Jadi ini harus diketahui. Kalau tutur kata yang baik, juga harus dilihat ini kulturnya. Ya. Suami dari mana itu? Mungkin memang dia selama ini hidup, bahasanya begitu. Mungkin memang sudah begitu bahasanya, gitu kan? Jangan heran kalau nikah sama orang Makassar disuruh bunuh lampu. Gitu. Nah, iya. Orang di Makassar itu kalau lampu mau dimatiin bilang sama istrinya bunuh lampunya. Lampu disuruh bunuh bahasanya, gitu kan? Apakah itu langsung mau dianggap kata tidak baik? Tidak mungkin ya. Atau mungkin memang dasarnya dia tugasnya security, biasa teriak-teriak. Atau mungkin orang biasa di lapangan, biasa keras sama orang. Kemudian dia tidak terbiasa, dia tidak tahu lembut itu apa gitu. Ada orang begitu. Maka itu resiko karena ibu menikah sama dia ya. Ini harus dilihat. Nah, kalau misal betul-betul dia bakhil tadi, tidak mau memberikan nafkah dalam arti kata memang jelas-jelas kebutuhan rumah 3 juta. Dia punya gaji 5 juta. Dia nggak mau tahu ini 1 juta harus cukup. Itu bakhil. Nggak boleh. Mau tambah dari mana istri gitu kan? Nah ini dan juga kata-kata yang keluar tidak pernah baik. Tidak ada panggilan sayang, tidak ada panggilan cinta, tidak ada kata-kata santun, baik. Kalau menyuruh sesuatu gitu kan. Maka ini kalau betul-betul ada, boleh. Jangan pertahankan rumah tangga. Tidak boleh pertahankan malah dengan orang yang seperti ini. Kalau betul-betul seperti itu ya, ingat, sudah pakai bahasa Indonesia nih. Jangan disalahgunakan nih. Betul-betul seperti itu keadaannya baru. Tapi kalau kayak tadi, cuman kena ada tambahan, mau beli tambahan baju, mau ganti mobil kah, mau ganti motor kah, mau apalah tambahan yang mau ganti wallpaper rumah lah, masih ada catnya, semua tidak perlu. Suami punya pertimbangan itu bukan bakhil, karena itu bukan masuk dalam kewajiban. Kalau bocor, masuk hujan akan berbahaya, nggak dikerjain, nah itu kewajiban, itu nggak boleh. Tapi kalau enggak ada masalah, hanya kena terpengaruh. Sendok-sendok nih piring harus diganti nih, sudah tua, masih bagus sudah dipakai, udah tetangga baru beli, gitu. Ini semua tidak boleh. Ada beberapa daerah yang melarang nikah atau kawin sesuku atau nikah sama sepupu karena takut anaknya lahir cacat atau bodoh. Makanya mereka menyarankan kalau bisa nikah jangan dengan sepupu dan kalau bisa cari di luar suku. Itu mana dalilnya, mana? Secara medis mana? Secara agama mana? Ada, saya pernah temukan sebagian teman-teman yang di medis mengatakan ada penelitiannya. Tapi itu saya tanya balik, bisa lihatkan saya penelitiannya? Nggak ada. Nabi SAW menikahkan Fatimah dengan siapa? Ali itu siapa? Sepupu Nabi. Sepupu Nabi bukan? Nah, ada masalah dengan anak-anaknya? Ada yang cacat? Ada yang gila? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ada fakta sejarah gitu kan? Umar bin Khattab, Abu Bakar itu menikah dengan sepupu-sepupunya semua. Istri-istri mereka itu sepupu, sama-sama dari Quraisy. Sahabat-sahabat menikah begitu. Ayah saya sama ibu saya pribadi sepupu 1 kali. Jadi ayahnya ibu saya sama ayahnya ayah saya saudara kandung. Alhamdulillah kami bersaudara 7 orang, nggak ada yang cacat. Sehat, alhamdulillah, semua bagus, nggak ada masalah. Sepupu saya ada banyak yang menikah sepupu, nggak ada masalah, sehat semua. Fakta lapangannya yang kita lihat nggak ada masalah. Nah mana buktinya kalau dikatakan begitu? Maka itu nggak ada dalil gitu. Bagaimana kalau calon suami kita hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya kurang baik? Apakah perlu kita lanjutkan? Tentu ini relatif ya, kita tidak tahu hablum minannasnya seperti apa nih. Yang dimaksud hubungan dengan manusia yang tidak baik ini seperti apa dulu? Butuh rincian. Karena penilaian tentang perilaku seseorang, tolak ukurnya agama. Kalau misal yang dimaksud di sini adalah calon suami ini masih kaku kalau ketemu sama keluarga misalnya. Ada keluarga yang ketemu terus keluarga itu mengatakan itu calon suami kamu kayaknya agak kaku ya. Misal contoh. Hanya karena seperti itu nggak bisa jadi tolak ukur.
Karena mungkin dia masih kikuk, dia belum kenal, gitu kan? Contoh. Jadi ini butuh rincian sebenarnya semuanya ini. Saya tidak bisa masuk ke dalam permasalahan yang sedang dihadapin, karena hablum minan nas yang dianggap di orang baik ini seperti apa dulu. Kalau memang kita lihat buruk dalam arti kata, orang yang kita kumpulin informasi teman-temannya dan segala mengatakan ini orang tidak baik loh, misal, dan kita kumpulin memang mayoritas pendapat mengatakan itu hubungan dengan manusia ini buruk, ya jangan dilanjutin. Tentu poin pertama sebelum ambil keputusan lanjut atau tidak adalah istikharah. Lalu ikuti kecenderungan sebagaimana saya jelaskan pertemuan yang lalu. Bagaimana jika ada seorang janda dilamar oleh laki-laki yang baik agamanya, tapi si janda tidak suka dengan laki-laki itu karena fisiknya? Boleh saja, nggak masalah menolak. Fisik masuk dalam syarat, karena melihat tadi kan bagian wajah dan telapak tangan boleh kan? Berarti itu masuk dalam fisik sebenarnya, boleh. Tidak semua orang yang beragama spontanitas wajib diterima, enggak. Harus dilihat juga, tentu pertimbangan banyak gitu. Tapi diprioritaskan dibandingkan kalau ada orang lain yang buruk agamanya, maka harus didahulukan yang beragama. Jika kita memilih pria dan dengan hartanya yang lebih banyak dibandingkan agamanya, apakah itu termasuk jodoh kita yang diberikan oleh Allah? Jodoh takdir ikhtiar. Jodoh itu ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan kita di situ gitu. Jadi teman-teman sekalian boleh milih siapa saja. Ikhtiar dalam mengerjakan ibadah atau mengerjakan maksiat itu ikhtiar, pilihan kita semua, termasuk nikah di sini. Jadi boleh menilai harta, boleh menilai fisik, boleh menilai ya garis keturunan, tapi agama dinomorsatukan. Bagaimana sudah bisa dikatakan dengan khidbah? Apakah khidbah itu dengan ikhwan dinyatakan kepada akhwat atau ikhwah keluarga harus datang ke rumah? Saya bilang kalau sudah ada pembicaraan, nanya, sudah mulai nanya-nanya nama keluarga, nama ini sudah datang ke rumah, maka itu berarti namanya sudah khidbah. Apabila seseorang yang pernah melakukan dosa besar lalu ia bertaubat nasuha, apakah ia bisa memilih pasangan yang baik akhlak agamanya karena ia takut tidak bisa mendapatkan pasangan karena dosa masa lalu? Boleh saja. Umar bin Khattab dulu pemabuk keras sebelum masuk Islam. Setelah taubat, ada masalah. Para wanita mukminah berlebut untuk menjadi istrinya, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Yang kita lihat sekarang, masa lalu kita tidak perlu dikenang. Insya Allah kalau kita sudah baik, Allah akan utus pasangan yang baik juga. Doa istikharah itu baiknya dilakukan saat sujud terakhir atau bukan? Sudah kita jelaskan yang lalu kan? Sujud boleh, sebelum salam boleh, atau kalau tidak hafal dibaca setelah salam. Setelah salam baru dibaca. Saya sudah sholat istikharah, kemudian mimpi menikah dengan laki-laki tersebut, tapi keesokan harinya mimpi dengan laki-laki yang kedua. Bagaimana Ustaz? Yang paling baik agamanya laki-laki yang kedua. Allahu a'lam. Berarti ini waktu selesai mimpi yang pertama mungkin dia berdoa lagi, ya kan gitu. Yang kedua juga ya Allah gitu ya. Allahu a'lam. Jadi istikharah itu tidak harus mimpi, tapi bisa saja kecenderungan. Kalau memang di sini dianggap kecenderungan dengan yang kedua lebih besar, maka terimalah. Yang penting jangan tunda ya, itu cukup. Istikharah sudah ada kecenderungan, sudah ada informasi, sudah ada mimpi, bismillah, menikah deh, jangan lama-lama gitu. Perihal mengenai jawaban sholat istikharah, salah satunya kecenderungan jiwa. Bagaimana Ustaz? Kecenderungan jiwa dan kecenderungan hawa nafsu. Tentu saja kecenderungan jiwa itu bukan kecenderungan jiwa ya, kecenderungan yang ada karena kita mendapatkan sesuatu. Misal tiba-tiba ada informasi positif tentang dia sehingga kita lagi cenderung gitu kan, atau mungkin seperti tadi ada masuk dalam kecenderungan mimpi sebenarnya ya, masuk dalam kecenderungan tiba-tiba ketemu sama ibunya atau orang tuanya, lalu kemudian kita mendapatkan informasi-informasi apalah ya tentang dia, itu semua insya Allah masuk dalam kecenderungan. Manakah yang didahulukan antara menikah dan umroh? Mengingat dari materi belum bisa dikerjakan bersamaan. Nikah dulu. Nikah dulu. Nikah wajib. Ya. Umroh sunnah. Nikah dulu. Insya Allah Allah akan bukain rezeki. Dan dua-duanya merupakan sumber rezeki ya. Bagaimana saran dan masukan dari Ustaz jika selesai mengikuti kajian berpapasan dengan seorang akhwat yang membuat kita jatuh hati? Mulai sekarang panitia hindari ya, jalan turunnya pisahin. Padahal selama ini bisa ya. Dan apakah dibolehkan dalam Islam untuk mengajak akhwat itu berbicara untuk menanyakan tentang dirinya? Contoh seperti alamat rumah
agar dapat mengenal lebih jauh. Selama tidak ada pelanggaran syar'i boleh, tidak ada pelanggaran syar'i. Misal meninggalkan sebuah nomor telepon, saya tadi terfikir untuk minta dihubungi atau saya akan berbicara, bisa dikasih, tapi tidak ada pelanggaran syar'i. Nggak ada larangan, setahu saya nggak ada larangan masalah itu ya. Tapi masih dalam koridor syar'i. Nanti kemudian baru ditanya, saya tadi terfikir begini, saya berminat untuk melanjuti misalnya mendatangi rumah dan seterusnya, ini boleh atau tidak, misal contoh. Maka itu setahu saya tidak ada masalah. Tapi ini jangan dijadikan sebagai senjata, akhirnya syaitan tunggangi, artinya setiap ditaklim akhirnya belalatan matanya, ini nggak boleh. Apakah bila seseorang hafid atau hafidah lupa akan hafalannya, dosanya akan jatuh ke orang tuanya bila dia belum menikah? Dan bila hafidah sudah menikah, dosanya jatuh ke suaminya? Tidak mungkin itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosanya orang lain. Apa hubungannya dengan orang tuanya? Dia yang lupa kok orang tuanya yang bebani. Enak benar orang begini nih. Atau dia lupa suaminya yang terbebani. Nggak mungkin terjadi. Dia sendiri yang melakukan dosa, dia harus beristighfar kepada Allah. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan jika ada saudara yang memaksa ingin menikah dengan pria non-muslim, padahal orang tua dan keluarga jelas-jelas tidak setuju? Apakah orang tua kelak disiksa di akhirat? Tentu saja orang tuanya harus menggunakan ketegasan, tidak boleh. Dia harus mengingatkan dengan sangat tegas dan dia harus melaporkan itu ke MUI. Nggak boleh diam. Kalau di Indonesia laporkan ke MUI. Jadi MUI akan turun tangan nanti. Majelis Ulama Indonesia salah satu fungsinya harus mengingatkan kaum muslimin yang akan terzalimi. Biar MUI yang datang dan laki-laki itu diingatkan, bisa. Jadi gunakan instansi-instansi Islam supaya dia tidak boleh menikahi wanita muslimah, karena memang kalau menikahi wanita muslimah, laki-laki non muslim tanpa syahadat, berarti terjadi perzinahan, dan itu tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia, nggak boleh. Saya sarankan orang tuanya laporkan ke MUI, gitu kan? Laporkan anak saya akan diminta begini-begini laki-laki. Nanti laki-laki itu akan diingatkan oleh MUI supaya dia tidak boleh nikahi, perempuan ini juga akan didatangkan. Jadi kalau orang tua sudah tidak bisa ya, orang tua masih bisa ingatkan, alhamdulillah. Gitu. Ustadz, kenapa kalau khulu masa iddah hanya 1 bulan? Bagaimana ternyata kalau si wanita yang minta khulu itu mengandung? Tetap kembali kepada hukum asal, gitu kan? Saya Allahu alam tetap berpegang pada pendapat walaupun khulu tetap 3 bulan. Tetap 3 bulan. Karena pendapat yang mengatakan 1 bulan ini belum mendapatkan dalil yang kuat untuk itu kan. Karena khulu itu, kalau Bapak Ibu ada yang belum tahu, adalah seorang wanita yang mengajukan ke pihak pemerintah atau pengadilan untuk cerai dengan suaminya. Itu namanya khulu. Ini hukumnya tersendiri ya. Kalau suami itu zalim, jahat misalnya, lalu dia khulu. Khulu itu diajukan ke pemerintah, saya tidak mau lagi sama laki-laki ini. Maka pemerintah akan melihat, pihak pengadilan kalau kita di Indonesia, hakimnya akan melihat. Ini perempuan ngajukan, disuruh cari alasannya apa saja. Dia suka mukul, dia tidak kasih nafkah, dia gini, dia begitu, macam-macam alasan. Nanti pemerintah atau pengadilan akan meminta si suami yang tertuduh datang. Lalu ditanya, ini istrimu berkata begini, ini tulisannya, jawab ya. Maka pulang ke rumah dijawab sama dia. Kalau di Indonesia menggunakan tulisan, ya, tidak beradu argumen di situ. Maka si suami akan nulis, ini tidak benar karena ini, tidak benar karena ini tidak dibalas. Nanti si hakim akan panggil 2 minggu lagi, datang, dikasih lagi suratnya, ini suratnya. Suami membalas seperti ini, coba pertimbangkan, balas lagi, dibalas. Nanti si istri membalas dengan dalil-dalilnya apa, argumennya ini segala. Nanti sampai, karena semua sudah nulis nih, nanti sampai 5-6 surat yang datang. Hakim bisa ambil sebuah kesimpulan dan tidak bisa mereka pungkiri. Kalau omong-omong kan bisa dipungkirin. Saya nggak pernah bilang loh. Kamu kan bilang kemarin. Tapi tulisan ini tulisan kamu, jelas. Ini kamu mengatakan suami kamu tidak kasih nafkah. Suamimu punya bukti transfer nih. Ini transfer tiap bulan sekian. Ada kan? Terbantahkan 1, 2, 3, 4. Nah kalau hakim melihat kasus khulu ini, pengajuan perceraian ini, justru si istri yang salah, istrinya yang memang sengaja nggak mau lagi sama suami, alasan saja, maka hakim akan mengeluarkan surat cerai, namanya tolak bayin sugro. Cerai bayin tapi sugro, maksudnya sugro masih bisa kembali, karena ditahu perempuan ini salah, ini ngawur nih, ngelantur nih, salah. Mungkin karena cuma ada laki-laki lain yang goda atau dia suka laki-laki lain, nanti dia akan nyesal nih, dibuka kesempatan untuk kembali
kembali, dan dia masih punya masa iddah 3 bulan, gitu kan? Setelah keluarnya surat itu. Kemudian kalau misal dilihat memang laki-laki ini buruk, ternyata betul, di antara bukti dia tidak mau datang di pengadilan, atau kalau dia datang dia tidak bisa balas. Itu kan rumit ya, mengetik. Orang harus punya emosi kejiwaan. Ini saya dituduh ini, maka saya balas. Kalau dia betul lakukan, untuk apa dia balas? Dia malas. Ya sudah, nggak usah balas deh. Makanya tujuannya tulisan tadi di situ tuh. Jadi kan dilihat siapa yang benar, siapa yang salah dari tulisan. Karena itu nggak sembarang, harus ada emosi kejiwaan untuk nulis. Nah, kalau dia balas, nah, dan ternyata memang suami ini terbukti, ada saksi-saksi dari keluarga, memang orang ini suka mukul, orang ini suka kata kasar, begini, begitu, dan segalanya, maka akan dikeluarkan tolak bayin kubra, cerai bayin yang sudah jelas, tidak bisa lagi bergabung kecuali si perempuan nikah sama laki-laki lain, gitu. Ya, setahu saya Allah alam, khulu itu tetap masa iddahnya sama, tetap masa iddah sama. Tidak ada perbedaan antara khulu dengan cerai raj'i atau cerai bayin. Tetap 3 bulan, dan kalau hamil 9 bulan. Sampai melahirkan maksud saya. Kalau dia cerai sudah 3 bulan hamil, berarti tinggal tunggu masa melahirkan. Apakah ada batasan jarak yang termasuk dalam kategori safar sehingga boleh mengqasar sholat wajib? Pertama, ada 2 syarat safar itu. Yang pertama adalah keluar dari kota dia tinggal. Itu dulu. Keluar dari kota yang dia tinggal, itu sudah jelas masuk dalam masalah ya safar. Yang kedua, dalam pertimbangan masyarakat setempat memang itu adalah safar. Safar maksudnya sesuatu yang jauh dan meletihkan, itu safar. Sesuatu yang jauh dan meletihkan. Jadi kalau orang melihat di Jakarta, Bandung itu adalah safar, sudah masuk safar, kan gitu. Karena sudah jarak keluar kota, terpenuhi syarat. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Istikharah kalau meminta pada Allah diberi jawaban berupa tanda apa ini? Tanda warna dalam mimpi. Apa boleh? Misal tanda warna hijau, merah untuk yang baik, tanda hitam. Ini lampu merah apa nih? Dari mana nih? Saya pernah mengaji menurut ustadzah, saya dulu istikharah seperti itu. Nggak ada pernah dalilnya. Warna-warna apa tandanya? Hah? Pas dia tidur kebetulan dia lihat lampunya coklat, dia minum coklat. Ini nggak ada sama sekali dalil, bro. Saya sudah bilang tadi kecenderungan. Memang melihat fakta, ada faktanya. Melihat orang itu lagi umroh, jadi memang kelihatan. Apakah boleh bisa janda menikah tanpa izin orang tuanya walinya? Nggak boleh, haram. Tidak boleh. Jangan pernah buka pintu itu. Banyak di tengah-tengah masyarakat kita tersebar berita kalau janda boleh nikahkan dirinya sendiri. Ini pendapat yang sangat lemah dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya mengatakan janda boleh menikahkan dirinya. Tapi ini pendapat sangat lemah. Karena di pendapat yang lain Abu Hanifah sendiri juga mengatakan tidak boleh menikah. Kembali kepada hadis Nabi. Hadis yang berbunyi perempuan wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya nikahnya batal. Janda atau gadis. Dan perlu diketahui ibu-ibu walaupun sudah janda tidak boleh. Karena wali itu adalah apa ya? Bahasa Indonesia nggak itu bekengnya. Nah, ya. Saya di Makassar biasa pakai bahasa itu soalnya. Nah, jadi ada orang yang akan menolong dia gitu kan? Backing, oke. Orang Makassar backing katanya. Yang penting jelas sudah paham maksudnya. Intinya memang itu, gitu kan? Jadi wali itu fungsinya sebagai pendukung, ya, pelindung. Jadi jangan nikah tanpa. Jadi laki-laki itu subhanallah gini. Kalau ada ibu-ibu perempuan jalan bawa anak kecil laki-laki, ada penjahat mau jahatin dia lihat anak laki-laki itu dia takut. Paham ya? Jadi keberadaan laki-laki itu walaupun anak kecil besar pengaruhnya. Jadi seakan-akan ibu sudah mengatakan, ini ada laki-laki di belakang saya yang akan membela saya. Itu fungsi daripada wali. Jadi jangan nikah tanpa wali nih. Apabila seorang anak mau melanjutkan sekolah kuliah, apakah yang melaksanakan sholat istikharah hanya boleh dilakukan oleh anaknya atau boleh dilakukan oleh orang tuanya juga? Kalau orang tuanya terlibat, boleh. Terlibat dalam pembiayaan, gitu kan? Tapi kalau anaknya mau laluin murni, tidak perlu orang tuanya istikharah. Ya. Jangan tambah. Saya mau tanya, saya sudah berniat untuk berhenti bekerja dan konsentrasi di rumah sebagai istri.
Tapi karena sejak awal saya sudah bekerja, kadang saya ragu dan was-was, rezeki takut berkurang untuk keperluan keluarga dan membantu orang tua. Bagaimana cara untuk memantapkan diri, ya Ustaz? Suami sudah mengizinkan saya untuk berhenti bekerja. Berhenti dulu. Berhenti dulu baru fikir. Jangan fikir dulu baru berhenti. Nggak bakal berhenti tuh kalau berpikir dulu. Berhenti dulu. Ini makan nih, asyik enak gitu kan, tapi sudah kenyang. Berhenti dulu baru berpikir. Kalau kita berpikir, sayang nih, habisin, aduh sampai nggak bisa nafas nanti. Jadi kalau ada sesuatu yang mau diambil sebuah keputusan dan jelas itu salah, gitu kan, dan yang kita ambil keputusan setelahnya lebih baik, berhenti dulu, ambil dulu keputusan. Kerja di bank konvensional riba, berhenti dulu, baru berpikir jalan keluarnya. Jangan tetap di situ, nggak bisa. Karena nggak ada uzur untuk bisa tinggal di situ kan. Maka bertawakal kepada Allah, berhenti, jangan ragu. Siapa yang bertawakal kepada Allah dalam surah At-Talaq ayat 3, maka Allah jadi pencukup baginya. Tidak usah khawatir, tidak usah khawatir masalah rezeki kurang. Anak akhwat baru nikah, ketika malam pertama tanpa sengaja anak berkata dengan lirih seperti bermain dengan adik anak, sedangkan suami dekat anak. Apakah ada dosa terhadap anak padahal hal itu dan anak tidak niat apa-apa ketika mengatakannya? Maksudnya mengucapkan apa, saya nggak ngerti nih. Baiklah, kalau ada ucapan-ucapan maksudnya menyindir atau anu suami, ya minta maaf saja. Saya tidak mengerti soal pertanyaan secara khusus. Kalau misalnya ada yang diucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung atau memberikan syarat sambil bercanda, maka tinggal menyampaikan maaf saja. Jadi tidak ada kalimat cerai dari istri ya. Jadi kalau misalnya yang penanya mengatakan ada ucapan kalimat cerai, istri tidak berlaku. Walaupun dia ucapin 1000 kali cerai, tidak ada cerai. Hanya suami saja. Jika ada orang tua perempuan menyuruh anak perempuannya untuk cerai dengan suaminya dikarenakan suaminya tidak benar, keluar dari jalan Allah, minum khamar, berkumpul dengan wanita yang tidak benar dan menipu. Tapi anaknya wanita tersebut tidak menuruti permintaan orang tuanya. Bagaimana hukumnya? Dan ayah si wanita menyumpah untuk tidak menerima anak perempuannya itu sampai mati dan tidak ridho dunia akhirat. Apa hukumnya Ustaz? Apakah pernikahan anak perempuan tersebut jadi tidak berkah? Padahal sudah 1 tahun lewat dan si ayah belum memaafkan dan tidak mau bicara dengan anak. Sedangkan suami yang tersebut sudah mulai berubah baik ke jalan Allah SWT. Dan harus bersikap bagaimanakah suami anak perempuan terhadap mertuanya? Tentu saja kalau suaminya tetap dalam keadaan itu atau istri sebaliknya dalam keadaan fasik namanya atau fasikah, dalam keadaan maksiat kepada Allah dan orang tua suruh cerai, harus diikutin ini. Nggak boleh enggak. Karena di sini keterlibatan orang tua masuk ya, karena di sini dia wali. Dia walinya. Ini pernah terjadi waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menikah dengan seorang wanita. Wanita ini punya kelebihan fisik. Luar biasa punya kelebihan fisik, kecantikannya dan seterusnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kayaknya menurut Umar bin Khattab ayahnya ada perubahan dalam ibadah. Tadinya Abdullah bin Umar lebih cepat ke masjid, sekarang lebih telat gitu kan. Maka oleh Umar bin Khattab dilihat perubahan. Kata Umar, dipanggil Abdullah, hai Abdullah, ceraikan istrimu. Abdullah karena cinta sama istri nggak mau. Dia nggak mau ceraiin gitu kan. Lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ikuti ayahmu. Karena kefasik ini bukan masalah maksiat kayak tadi ya, khamar apa ini enggak. Ini hanya karena mempengaruhi ibadah yang tadinya sebelum nikah lebih bagus, sekarang jadi buruk. Orang tuanya terlibat. Kata sebagian ulama hadis, kalau orang tuanya seperti Umar bin Khattab dalam arti kata memang soleh, memang betul-betul dia tahu kan gitu. Ada salah satu jemaah saya di Malang begitu. Ternyata anaknya dinikahkan oleh seorang laki-laki, tadinya dianggap baik. Setelah berjalan ternyata laki-laki ini narkotika lah apalah. Anaknya ini nggak mau bilang. Nggak mau bilang sama orang tuanya, dibiarin. Coba nasihatin suaminya segala, tidak mau bilang. Ternyata berjalan waktu tidak tahan juga disampaikan ke orang tuanya. Orang tuanya langsung ambil keputusan, ayahnya. Langsung diminta untuk diceraikan. Kalau tidak maka diajukan di pengadilan. Nah, memang sudah tidak mungkin bertahan si anak itu dengan kemaksiatan. Itu kalau seandainya orang tuanya baik dan jelas perbuatan ini salah. Baik, bagaimana kalau sudah terjadi seperti kasus ini? Maka dia tentunya kalau orang tuanya suruh cerai, kemudian dia tidak jalankan dan dia tidak faham hadis yang tadi saya jelaskan, ini baru tahu sekarang, maka pernikahan tetap sah karena ketidaktahuan, gitu kan? Tinggal bagaimana si suami ini datang kepada mertuanya dan menyampaikan apa adanya. Baik-baik, mengatakan saya memang dulu tidak faham agama, sekarang saya sudah tahu, maka tolong dimaafkan yang lalu, saya akan berusaha baik. Dia harus bisa memperbaiki keadaan dan boleh mempertahankan setelah itu.
Bolehkah melakukan salat istikharah untuk perceraian? Boleh. Boleh, kenapa tidak? Asal memang perceraian ini masih berhubungan dengan masalah kebaikan ya. Tidak ada istikharah, tadi saya bilang pada kemaksiatan. Jadi tidak perlu istikharah kalau suaminya pemabuk, suka mukul, tidak kasih nafkah. Tidak ada lagi istikharah kalau perempuan itu melacur, selingkuh, nggak ada lagi istikharah di situ. Karena sudah maksiat kan? Sudah kita jelaskan tadi. Apabila ada seorang laki-laki yang datang kepada kita, seorang diri tanpa keluarganya, kemudian mengutarakan niatnya bahwa dia berminat terhadap anak gadis kita, maka apakah yang demikian bisa disebut dengan khidbah atau bukan? Bagaimana jawaban yang ma'ruf kalau kita orang tua belum serak dengan orang tersebut? Ya, maksudnya berminat untuk meminang. Di sini pertanyaannya apakah boleh diterima atau tidak? Apakah itu sudah termasuk khidbah atau tidak? Khidbah termasuk kalau ibu mengiyakan atau bapak mengiyakan, ya. Kalau misalnya orang itu datang, saya berminat dengan anaknya bapaknya sama ibu. Oh iya, kami pikir-pikir dulu. Misal, itu berarti iya sudah khidbah. Minta waktu tadi saya sudah bilang. Tapi kalau dari awal maaf, kami belum bisa menikah, gitu kan? Menikahkan sekarang, kami belum bisa menerimanya, gitu kan? Atau bahasa santun apalah yang diucapkan, maaf, anak ini biasanya orang masih mengucapkan hal-hal yang ma'ruf ya. Memang betul misalnya anaknya masih sekolah, anak saya masih sekolah. Ada bahasa-bahasa santun yang diucapkan, maka itu berarti tidak ada khidbah, bukan khidbah itu, bukan khidbah. Allahu a'lam. Kalau masalah ibu dan bapak tidak serak ini, tolok ukurnya tetap agama ya, jangan tiba-tiba tidak serak begitu saja. Ya memang agama tolok ukurnya, ya bukan fisik, bukan finansial, tapi memang masalah agama. Apakah seorang yang pernah gagal dalam rumah tangga sebaiknya memperbaiki diri dulu atau segera menikah lagi? Karena saya merasa kegagalan saya sebelum disebabkan saya belum cukup baik. Baik atau tidak baik itu tentunya tolak ukurnya adalah agama, gitu kan? Kalau memang selama ini ternyata Bapak Ibu sekalian tidak kurang beragama, kurang faham agama, maka secara otomatis tentunya bisa saja, gitu kan? Untuk mempertimbangkan, pelajari dulu agama supaya lebih mapan baru menikah, itu boleh saja. Tapi kalau misal kasus karena pasangan dulu buruk, nggak baik lah, tidak sholat, misalnya kita sholat sudah diingatkan tidak mau, suka dusta, segala macam, terjadi perceraian lah. Lalu kemudian sekarang ada orang yang minta, ibu-ibu misalnya, atau ada laki-laki sudah mau menikah dengan perempuan yang baik, jangan tunda kebaikan itu, melangkah saja, nggak perlu, gitu kan? Nah kembali kayak tadi, kalau saya yang kurang baik misalnya, maka benahi diri. Kalau tolak ukurnya agama ya, maka benahi diri dulu. Apakah benar setelah sholat istikharah seseorang langsung bisa diberikan mimpi? Ya Allahu alam. Masalah langsung atau tidak itu Allahu alam. Tapi pasti dikasih jawaban. Pasti. Kalau niatnya ikhlas karena Allah pasti dikasih jawaban. Tidak mungkin tidak. Tapi jawaban kayak tadi ya. Jadi kayak ada sindiran-sindiran dari Allah, peringatan-peringatan gitu kan. Tapi bukan warna-warni kayak tadi ya. Jika ada yang ingin bertaaruf dengan seorang dan si laki-laki ingin sholat istikharah dulu, padahal si wanita belum menerima, apakah boleh si wanita bertaaruf dengan laki-laki lain? Tentu saja. Kalau si perempuan belum mengiyakan, dia hanya mengatakan saya berminat dengan kamu untuk menikah. Lalu perempuan belum mengatakan baiklah saya pertimbangkan, belum ada jawaban apa-apa, maka boleh saja. Tapi kalau sudah kasih jawaban nggak boleh ya. Apapun jawabannya, misalnya saya pertimbangkan, sudah ada jawaban tuh berarti. Sudah masuk dalam masalah khidbah. Anda tanya tentang hukum syari kajian yang apa ini? Laki-laki campur dengan perempuan, ya, seperti yang saat ini, ya Ustaz, tanpa ada batas antara laki-laki dan perempuan. Dalam majelis ilmu tidak ada masalah. Majelis ilmu, sholat berjamaah di masjid, asal memang saf perempuan dan laki-laki terpisah. Kayak sekarang kan terpisah, ya, pisah. Karena memang di zaman Nabi SAW sendiri, kasus masalah jemaah sholat itu adalah laki-laki di depan, perempuan di belakang, gitu kan? Dan Nabi SAW dalam majlis ilmu pernah mengisi pengajian untuk sahabat tanpa ada hijab. Tanpa ada hijab. Hadis keluar tentang masalah wanita yang seseorang dan terkadang wanita yang meninggal anaknya, gitu kan? 3 orang sebelum balik pasti masuk surga, gitu kan? Itu khusus untuk perempuan. Ada seorang sahabat Nabi yang sempat ikut dulu di sebelah Nabi SAW, ingin dengarkan Nabi sampein apa nih. Karena pernah ada ibu-ibu yang sahabat protes mengatakan, ya Rasulullah, kebanyakan waktu Anda buat laki-laki, luangkan waktu buat kami. Hukum-hukum kami apa nih gitu. Karena dulu kan tidak ada mic ya. Jadi Nabi SAW kalau ngomong itu selalu yang banyak dengar laki-laki bagian depan.
Sampai Asma binti Yazid radhiyallahu anha, sahabiat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, berkata, saya pernah mendengarkan Nabi SAW menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Lalu ada yang saya tidak dengar. Saya pun bertanya pada laki-laki yang di depan saya. Jadi perempuan sama laki-laki ditanya, tidak ada hijabnya. Apa yang Rasulullah bilang tadi? Baru dikatakan Rasulullah bersabda begini tadi. Baru kemudian dia lanjutkan pemahaman dia. Interaksi antara laki-laki dan perempuan di tempat umum, bukan berdua, ini boleh. Majelis ilmu, kalau pengisinya laki-laki, yang hadir perempuan boleh. Tapi kalau dibalik pengisinya perempuan, seperti kasus Aisyah radhiyallahu anha, kan banyak sahabat yang datang belajar, itu harus ada hijab, wajib, nggak boleh. Kalau pematerinya perempuan, harus, nggak bisa, nggak.